Halo, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi, ngebahas materi menarik dari Anda. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih, soal satu prinsip penting dari dunia negosiasi. Ini berdasarkan pengalaman nyata loh, dari Scott Walker, dia seorang negosiator sandera. Tapi tenang, detail kasusnya udah disamarin kok. Nah, fokus kita hari ini yang sumber Anda sebut teknik 5 ya, soal kenapa milih siapa yang terlibat, itu seringkali jauh lebih penting daripada mikirin bagaimana cara kerjanya. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu? Situasi di mana orang yang pas banget itu jadi penentu hasil akhir. Lepas dari rencananya udah bagus atau belum? Yuk, kita bedah bareng. Di sumber Anda ini kan langsung disorot ya, situasi yang risikonya tinggi banget, kayak di tim manajemen krisis atau CMT. Itu tim inti buat keadaan darurat kan ya? Iya. Nah, di situasi genting gitu, katanya komposisi tim itu jadi segalanya. Ada analogi bagus di situ, memastikan orang yang tepat duduk di kursi yang tepat, di bus yang tepat. Kedengarannya kayak slogan ya. Tapi ini kayaknya fondasi penting banget nih. Betul, betul. Dan itu bukan sekedar slogan loh. Soalnya ya dalam konteks kayak yang dihadapi Walker itu, salah pilih orang akibatnya bisa fatal. Makanya sumber Anda itu ngasih 3 pertanyaan kunci nih, pas milih orang buat peran penting. Apalagi kalau situasinya lagi tegang, lagi di bawah tekanan. Yang pertama paling dasar sih, apakah mereka bisa melakukan pekerjaan itu? Ini soal skill teknisnya dulu lah, kualifikasinya. Oke. Itu masuk akal ya. Kompetensi dasar gitu. Terus apa lagi? Nah, pertanyaan kedua ini lebih dalam nih. Apakah mereka akan melakukannya dengan baik dalam jangka panjang? Ini udah nyangkut soal kecocokan sama sifat alaminya, temperamennya mungkin ya. Contoh di sumber Anda itu menarik deh. Katanya seorang sales yang super ambisius ngejar target, mungkin aja dia bisa ngerjain kerjaan akuntan. Tapi belum tentu dia akan betah atau bagus di situ dalam jangka panjang, karena butuh ketelitian detail yang beda banget kan. Jadi ini soal nyocokin peran sama kekuatan inti orang itu. Terus yang ketiga, dan ini nih yang kadang suka kelewat, apakah mereka cocok dalam tim? Ini penting banget, soal nilai-nilainya sama nggak, budayanya gimana, bisa percaya nggak sama tim, tahan banting nggak mentalnya. Kan biasanya orang lebih enak kerja, lebih efektif kalau sama orang yang mirip atau sefrekuensi gitu ya. Jadi 3 filter ini bantu mastiin siapa yang dipilih itu nggak cuma mampu tapi benar-benar pas. Wah iya juga ya. Poin soal kecocokan individu ini penting banget. Terus ada lagi nih yang menarik dari sumber Anda. Katanya penting banget buat misahin peran-peran kunci tertentu. Spesifiknya itu peran negosiator sama pengambil keputusan akhir. Misalnya komandan tim atau kalau di perusahaan ya CEO gitu. Kenapa sih ini dianggap penting banget? Nah, iya. Sumber Anda ngejelasin ini krusial banget, terutama di situasi genting, karena beberapa alasan strategis. Pertama, biar ego pribadi nggak ngehalangin negosiasi. Itu sering kejadian loh. Kedua, ini ngasih ruang buat negosiator buat bilang, saya cek dulu ya ke atasan. Padahal itu bisa jadi taktik buat ngulur waktu, biar bisa mikir lebih jernih. Ketiga, ya jelas buat mencegah keputusan yang impulsif atau emosional di bawah tekanan. Wah, itu bahaya banget. Analogi di sumbernya pas tuh. Komandan itu tugasnya memerintah, negosiator ya bernegosiasi. Perannya beda, jangan dicampur aduk pas lagi genting. Oh, jadi kayak pas kita mau beli barang mahal gitu ya. Sering kan kita bilang, saya pikirin dulu deh, biar nggak kebawa emosi sesaat pas ditawarin. Ternyata prinsipnya mirip ya, menempatkan siapa dengan peran yang pas dan kepala yang dingin di posisi yang seharusnya. Gitu ya. Tepat sekali. Jadi inti dari materi yang Anda bagikan ini jelas banget dan kuat ya. Fokus pada siapa. Milih orang dengan skill, temperamen, dan kecocokan tim yang pas buat peran spesifik itu. Iya, itu fondasinya. Ini seringkali lebih fundamental, lebih dasar daripada cuma ngerancang proses atau mikirin bagaimana tugasnya dikerjain. Dalam konteks sumber Anda di negosiasi berisiko tinggi itu, salah milih siapa ini bukan cuma soal efisiensi, tapi bisa jadi soal hidup dan mati loh. Serius! Dan bener juga ya, dampak fokus pada siapa ini kayaknya luas banget. Nggak cuma di negosiasi genting doang. Coba deh Anda yang dengerin, kita refleksiin bareng ke keseharian. Di tim kerja Anda, mungkin proyek yang lagi jalan, atau bahkan perbagian tugas di rumah deh. Pernah nggak sih Anda lihat ada inisiatif yang gagal total? Bukan karena strateginya jelek, tapi ya, karena orang yang megang kendali atau ada di posisi kunci itu rasanya kurang pas aja gitu.
Seringkali jawabannya iya kan? Jadi, pelajaran penting nih dari obrolan kita hari ini. Pas kita hadapin tantangan, mau besar atau kecil, ngevaluasi siapa yang terlibat, itu sama pentingnya atau mungkin malah lebih penting daripada ngerancang bagaimana solusinya. Orang yang tepat di peran yang tepat itu, wah itu modal dasar yang nggak ternilai harganya. Iya, betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda ya sebagai penutup. Seberapa sering sih kita ini terlalu asyik moles proses, strategi, pokoknya bagaimananya terus. Tapi kita kurang kritis nih buat nilai kita udah punya orang siapa yang paling pas belum. Secara karakter, mental, sinergi timnya gimana buat ngejalanin itu semua. Apalagi kalau situasinya jadi sulit. Jangan-jangan nih kalau kita evaluasi ulang aspek siapa ini lebih dalam lagi, kita justru bisa buka potensi hasil yang jauh lebih baik loh dalam tantangan Anda. Coba direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan materi ini bareng kita. Sampai jumpa lagi ya di penelusuran berikutnya.